Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Yasinta Lisa SI MCS selaku Ketua Penguji, yang terhormat kepada Bapak Anyan MKom selaku anggota penguji pertama, yang terhormat kepada Bapak Fatkan Amirul Huda Eskom MPD selaku pembimbing pertama, dan yang saya hormati Bapak Antonius Edi Setiawan Eskom MPD selaku pembimbing kedua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Video Interaktif pada Materi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 DKV di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Yang pertama ada daftar isi. Dalam daftar isi ada 5. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama latar belakang. Sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi yang mempengaruhi cara pembelajaran dan kurikulum. Pendidikan berperan penting dalam membentuk keterampilan berpikir kritis yang diperlukan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi masih kurang optimal dan guru seringkali lebih fokus pada penguasaan materi dibandingkan dengan penggunaan teknologi yang efektif. Di SMK Negeri 1 Kolam Permai, permasalahan seperti kurangnya fokus siswa saat pembelajaran menggunakan metode ceramah menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif seperti video lebih efektif. Video interaktif terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, seperti yang ditemukan dalam berbagai penelitian. Pengembangan video pembelajaran menggunakan teknologi seperti Canva, foto, dan Edpuzzle dapat membantu guru menciptakan konten yang lebih menarik dan interaktif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa lebih terlibat. Implementasi media pembelajaran berbasis video interaktif ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang luas di masa depan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan video interaktif pada materi teknologi informasi dan komunikasi di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Yang kedua, bagaimana kelayakan video interaktif pada materi teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Yang ketiga, bagaimana efektivitas video interaktif pada materi teknologi informasi dan komunikasi di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Yang keempat, bagaimana respons siswa terhadap video interaktif pada materi teknologi informasi dan komunikasi di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan pengembangan video interaktif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi teknologi informasi dan komunikasi di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Yang selanjutnya untuk mengetahui kelayakan video interaktif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi teknologi informasi dan komunikasi di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Yang ketiga untuk mengetahui efektivitas video interaktif tersebut dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi teknologi informasi dan komunikasi di SMK 1 Kolam Permai. Dan yang terakhir untuk mengetahui respons siswa terhadap video interaktif pada materi teknologi informasi dan komunikasi di SMK 1 Kolam Permai. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Dalam manfaat praktis terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi pendidik, dan yang ketiga bagi peneliti. Selanjutnya spesifikasi produk yang dikembangkan dan asumsi dan keterbatasan pengembangan. Masuk bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori terbagi menjadi 6. Yang pertama pendidikan kejuruan, kedua sekolah menengah kejuruan atau SMK, ketiga kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK, keempat video interaktif, kelima materi teknologi informasi dan komunikasi, dan keenam kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada hipotesis.
hipotesis terbagi dua, yaitu H0 dan HA. H0 video interaktif pada materi teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 DKV di SMK 1 Kolam Permai. HA video interaktif pada materi teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 DKV di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, model pengembangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan R&D dan menggunakan model pengembangan ADI. Selanjutnya, prosedur pengembangan. Selanjutnya, uji coba produk. Uji coba produk terbagi menjadi 4. Yang pertama, uji coba ahli materi dan media, uji coba skala kecil, uji coba skala luas, dan uji efektivitas. Yang selanjutnya, desain uji coba. Selanjutnya, uji coba, subjek uji coba, yaitu siswa kelas 10 DKV di SMK Negeri 1 Kolam Permai. Jenis data yang dipakai yaitu kuantitatif, instrumen pengumpulan data yaitu angket, soal tes, lembar observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil yang akan dibahas yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengembangan, pembahasan produk akhir. Yang pertama, skala kecil. Hasil pretest. Dari hasil pretest terlihat bahwa skor siswa bervariasi dengan skor terendah sebesar 29 yang diperoleh oleh siswa 3 dan skor tertinggi sebesar 57 yang diperoleh oleh siswa ke-6. Skor rata-rata yang diperoleh oleh seluruh siswa adalah 45,14. Hasil post-testnya yaitu terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam skor yang diperoleh oleh siswa dibandingkan dengan hasil pretest. Siswa yang sebelumnya memperoleh skor terendah 3, sekarang mendapatkan skor yang terlebih tinggi yaitu 74. Sementara skor tertinggi dicapai oleh siswa 2 dengan 71. Perbedaan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa dalam aspek yang diuji setelah intervensi pendidikan dilakukan. Secara keseluruhan, rata-rata skor meningkat menjadi 69,14, yang jauh lebih tinggi dibanding dengan rata-rata skor pretest sebesar 45,14. Selanjutnya, skala luas. Hasil pretest ini memberikan gambaran awal mengenai keterampilan berpikir kritis siswa sebelum intervensi video interaktif. Rata-rata skor pretest sebesar 41,56 menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam aspek-aspek berpikir kritis tersebut dengan beberapa siswa menunjukkan keterampilan yang lebih kuat dalam menyusun argumen dan memecahkan masalah. Sementara yang lainnya masih membutuhkan perbaikan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi. Data ini digunakan sebagai dasar perbandingan untuk menilai efektivitas video interaktif setelah uji coba dilaksanakan. Hasil post-test ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemajuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan video interaktif. Rata-rata skor post-test sebesar 85 menunjukkan bahwa intervensi video interaktif berhasil meningkatkan keterampilan siswa di berbagai aspek berpikir kritis. Misalnya terdapat peningkatan dalam kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan logis dan informatif. Perbaikan ini mencerminkan efektivitas video interaktif dalam memperkuat keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, uji efektivitas. Perhitungan uji efektivitas dilakukan untuk melihat tingkat interpretasi nilai effect size, yaitu dengan memasukkan rata-rata kelas eksperimen dikurangi rata-rata kelas kontrol, kemudian dibagi dengan nilai standar deviasi kelas kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan effect size, kategori effect size dapat disimpulkan bahwa adalah 6,43, sehingga dapat dikategorikan sangat tinggi dan dinyatakan sangat efektif. Yang selanjutnya adalah hasil pengembangan berdasarkan langkah-langkah ADI. Pertama, hasil uji kelayakan ahli materi. Indikator yang pertama pendahuluan, jumlah 9, rata-rata 3 dengan kategori baik. Indikator isi, jumlah 9, rata-rata 3 dengan kategori baik. Indikator pembelajaran,
jumlah 30, rata-rata 3 dengan kategori baik. Latihan dan evaluasi, jumlah 9, rata-rata 3 dengan kategori baik. Rangkuman jumlah 6, rata-rata 3 dengan kategori baik. Selanjutnya hasil uji kelayakan ahli media. Indikator tampilan jumlah 27, rata-rata 3 dengan kategori baik. Indikator penggunaan jumlah 14, rata-rata 3,5 dengan kategori baik. Indikator pemanfaatan jumlah 9, rata-rata 3 dengan kategori baik. Selanjutnya pembahasan produk akhir. Produk ini dikembangkan berdasarkan prosedur ADI. Kemudian validitas oleh ahli materi dan ahli media memperoleh kategori penilaian sangat layak. Keefektifan media dilihat dari nilai rata-rata kelas kontrol dan eksperimen siswa yang meningkat dengan kategori efektivitas 6,43, kategori sangat tinggi. Kemudian respon guru dan siswa terhadap media pada kategori baik. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu ada 5 tahap dalam penelitian ini. Implementasi dilakukan di kelas 10, DKV di SMK Negeri 1 Kelang Permai, dan efektivitas sangat tinggi. Sarannya yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti berikutnya. Yang selanjutnya implikasi. Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, sumber pembelajaran dapat dirancang dan direkayasa sehingga peserta didik. Yang selanjutnya, keterbatasan produk. Adanya keterbatasan waktu penelitian tenaga dan kemampuan peneliti. Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan pada kuesioner sehingga ada kemungkinan hasilnya kurang akurat. Selanjutnya, kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.